Jadi kayak gue merasa alam itu berbahasa gitu. Semenjak hari itu, nggak tahu kenapa, tapi gue ngelihat semua tuh jadi berbeda dan nggak berhenti di situ. Justru impian dan imajinasi besar itu yang gue jadiin sebagai puncak gunung, dimana gue tuh harus ngedaki pelan-pelan ngecapai puncak gunung itu. Nah itu gue mencoba buat masuk ke loket lokal. Sampai gue mohon-mohon gue tulis di kertas dalam bahasa India. Ntar gue ada waktu, ada uang lebih banyak, ada kesempatan, gue pengen ke Ladakh lah, gue pengen ke Kashmir gitu ya. Ladakh itu gimana? Apa yang menarik di Ladakh? Ladakh itu menurut gue kayak planet lain. Mungkin gue gak akan nulis alhamdulillah itu. Yeah. That never happened. Nah, gue gak tahu selanjutnya akan gimana. Ya kan? Bagus banget ya, blessing in disguise. Spiritual awakening. Jadi saat lu tuh terbangun dan menyadari kalau hidup itu jauh lebih dari yang biasanya lo jalani. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, temanku sendiri ada Pandu Waskita. Halo. Atau yang kalian kenal sebagai backpacker tampan. Jadi untuk kalian yang ingin traveling atau ingin membayangkan seindah apa itu traveling, aku sarankan untuk nonton podcast ini sampai selesai. Karena kita akan menggali banyak hal yang jarang lu sharing selama ini ya. Yes, hopefully yes. Hopefully. Oke, Pandu. Pertanyaan simple sih. Sejak gue kenal Pandu atau gue tahu Pandu di sosial media, lu kelihatan percaya diri banget. What makes you so confident? Menurut gue sih jam terbang ya. Karena kalau kita tarik ke zaman dulu gue mencoba untuk memulai menjadi vlogger, itu gue nggak confident sama sekali. Saat ngomong depan kamera itu belepotan banget. Apalagi ini traveling kan, berarti gue harus ngomong di public place yang banyak orang di sekitar gue yang mungkin merhatiin gue. Itu ada banyak banget ketakutan, rasa insecure. Terlebih saat ngeliat hasilnya gue ngomong depan kamera tuh ada di masa gue tuh bahkan jijik ngeliat muka sendiri kayak ih apa sih cringe banget gitu. But I push myself gitu. Jadi memang kuncinya jam terbang sih. Awal-awal pasti akan belepotan dulu, tapi karena sering dilatih jadi bisa lancar. Tapi ada sisi di mana ketika lo memulai berkarya, sering travel, itu ada judgement dari teman-teman pasti ya, atau orang sekitar kalau ngejudge, wah ini Pandu udah cringe, wah Pandu nih alay, ada nggak di fase itu? How to deal with it? Kalau boleh jujur, gue tuh orang yang bener-bener bodo amat. It's my character dari dulu gitu. Jadi gue bahkan nggak inget gitu orang-orang yang ngejudge gue pasti ada, tapi nggak tahu nggak masuk ke core memory gue gitu. Oke. Jadi mungkin saat itu mereka ngejudge, gue bener bodo amat, like I don't really care. Tuh. Jadi kayak ya udah bener-bener tutup telinga aja karena yang gue lakuin nggak ngerugiin orang toh. Dan kenapa traveling? Maksudnya kenapa lu memilih jalur hidup traveling? Karena gini, dari kecil itu gue udah punya rasa penasaran sama dunia luar yang sangat tinggi gitu. Jadi waktu gue SD, waktu gue bahkan sebelum SD mungkin, itu senang banget baca-baca buku tentang dunia gitu. Geografi, ensiklopedia gitu. Pulang sekolah misalkan ke perpustakaan, terus ya cari-cari buku tentang dunia luar gitu. As in like menurut gue saat itu mungkin ya hidup gue tuh harusnya bisa jauh lebih dari tembok sekolah gitu. Beranjak dewasa, SMA, SMP, kerja gitu. Gue selalu merasa kalau hidup gue tuh bisa lebih dari ini gitu, lebih dari kotak kerja 9 to 5 dan sistem kehidupan pada umumnya. Jadi itu yang ngebuat gue tuh mungkin ya salah satu faktor yang bikin gue tuh haus terus akan dunia luar gitu. Like I have to go there. Because I believe life is more than these walls that I was in that time. Berarti ini apa yang lo lakuin sekarang itu hasil dari manifesting kah dari kecil, atau kayak membayangkan wah hidup yang indah itu seharusnya seperti ini dan sekarang udah merasakan hasil manifestasinya, gimana? Sebelum gue mengenal kata-kata manifestasi, law of attraction dan segala macamnya, gue gak menyadari itu. Tapi setelah gue kenal kata-kata itu yang lu bilang itu, kalau gak salah tahun 2020-an deh. Gue baru sadar kalau yang selama ini gue lakukan adalah
Yes, sebagai bentuk manifestasi gitu. Jadi memang dari kecil itu ya tadi ada ketertarikan dunia luar, gue ngebaca buku. Gue gak baca buku, tapi gue ngebayangin diri gue lagi jalan di tempat-tempat yang gue baca itu bukunya. Oke. Dan gak berhenti di situ. Justru impian dan imajinasi besar itu yang gue jadiin sebagai puncak gunung, di mana gue tuh harus ngedaki pelan-pelan ngecapai puncak gunung itu. Itu menurut gue bentuk benarnya manifestasi ya. Jadi bukan mimpi doang. Mimpi tanpa usaha kan ya apa, nggak ada artinya gitu. Jadi itu yang gue jadiin puncak gunung, yang bikin gue aus untuk bisa ngedaki ke puncak gunung itu. Gitu. Jadi pelan-pelan, step by step, langkah demi langkah, gue belajar gimana nih cara ngewujudin impian itu. Dan sekarang ya alhamdulillah, this is not just about job ya, traveling itu, tapi it's a big part of my life. It's my identity lah gitu. Karena itu mungkin yang gue lakukan dari kecil, bermimpi along the way, berusaha, dan sekarang terwujud gitu. Seru sih, seru. Maksudnya aku sendiri itu dari kecil juga, Pandu, itu seneng banget melihat seperti apa gambaran idealnya si Bilal punya kehidupannya. Walaupun SMP, SMA itu ada sisi dinamisnya, mungkin berubahnya, SMP tuh pengen yang berdasi kerjaannya, terus SMA tuh pengen yang mungkin agak luas dan segala macam. Tapi semakin kesini, apa yang aku lakuin hari ini itu emang hasil manifestasi diri dulu. Aku pengen punya talk show, pengen ngobrol sama orang keren, dan serius, dan nyambung banget gitu loh sama apa yang lo gambarkan juga tentang manifestasi, kayak mendaki puncak menuju gunung gitu. Dan gak bisa instan ya. Gak bisa instan, itu benar-benar anak tangganya itu mungkin ada ribuan gitu. Dan bisa di atas 10 tahun progresnya. We'll never know. Mungkin buat gue sekarang udah 11 tahun dari awal mulai traveling. Mungkin buat orang lain bisa lebih cepat 5 tahun, mungkin bisa lebih lama 20 tahun, we'll never know. Tapi tidak ending di situ, masih proses lagi kan. Yes. Gue percaya selalu akan ada puncak yang lebih tinggi. Tapi ya jangan sampai itu ngebuat lo jadi orang yang lupa akan siapa lo dulu gitu. Jadi saat lo nyampe lah di salah satu puncaknya, lo harus lihat ke bawah dan bersyukur ternyata lo udah ngedaki sejauh ini gitu. Apa lo ngerasa apa yang lo lakukan sampai hari ini itu ada luck-nya atau semua hasil kerja keras lo? Gue gak percaya faktor luck sih dari dulu. Karena gue percaya di balik luck itu ada sesuatu yang besar yang gue lakukan dengan timing yang tepat. Itu luck. Yap, gue setuju banget. Karena gue kemarin juga sempat nulis tentang bagaimana proses luck itu tuh nggak bisa lo ketika duduk di sofa doang, lo berharap tiba-tiba datang orang ke rumah lo ngetok pintu bahwa oke, lo dapat 1 miliar, nggak. Luck itu hasil dari ratusan kali lo mencoba. Ada 99 kali lo gagal, 1-2 kali luck ya. Itu karena lo udah mencoba, dan gue rasa progres lo sampai di sini juga hasil dari akumulasi yang lo lakuin, dan lo akhirnya ketemu di titik di mana orang, wah itu mah si BP Ketampan beruntung doang. Padahal tuh hasil dari apa masih yang ada coba. Banyak sih yang bilang kayak gitu. Pasti. How lucky you are gitu. Yap. Nah, gue boleh mancing nggak tentang ada nggak studi kasus cerita perjalanan lu yang mengubah hidup lu sampai hari ini? Karena apa? Karena teman-teman yang nonton Suara Berkelas itu sangat-sangat senang sama yang namanya self improvement ya, self help dan yang lain. Menurut gue perjalanan yang benar-benar, ini nggak bicara hanya soal karir, tapi diri gue yang sekarang yang stronger than before gitu, adalah perjalanan tahun 2015, pertama kalinya solo backpackeran ke Nepal dan ke India selama 1 bulan dengan uang yang sangat terbatas banget. Salah satu cerita gilanya yang udah ada di podcast lain mungkin ya teman-teman udah nonton, itu waktu ke Himalaya, mendaki Himalaya sendirian. Itu tekadnya cuman satu sebenarnya, gue pengen banget lihat salju. That's it. Ini sebagai orang Indonesia yang nggak traveling kemana-mana, di keluarga sederhana, seneng imajinasi nonton film-film yang magical, yang salju, itu kan salju impian besar ya. Benar. Terus ya salah satu jalannya yang gue tuju adalah mendaki gunung di Nepal Himalaya itu. Gitu. Dan waktu itu mungkin karena uang gue sangat-sangat terbatas, jadi
gue nggak bisa, nggak mampu membayar trekking guide atau porter gitu lah. Jadi ya udah gue ngedaki sendiri untuk bisa ngeliat salju Oke. gitu. Habis itu lanjut ke India. Jadi habis Nepal jalur darat ke India. Itu juga lumayan berat karena uang gue itu udah habis, pokoknya dari total 30 hari uang gue habis di hari ke sekitar 18. Sorry, lu emang bawa berapa waktu itu? 2,5 juta sampai 3 juta 2,5 juta 30 hari. untuk 30 hari. Tapi ada banyak cara yang gue lakukan ya untuk Iya. ngirit uang, kayak Iya, contohnya bawa bekal oatmeal gitu kan. Jadi gue Oke. nggak makan apa-apa selain oatmeal selama beberapa hari di depan gitu. Terus gue juga beberapa kali couchsurfing, jadi ada Yeah. komunitas backpacker gitu supaya I know, kita I know. bisa nginep secara cuma-cuma. Yeah, Dan yeah. cara-cara lainnya kayak numpang mobil Oke. orang, hitchhiking dan Tapi segala dari macam. 30 hari itu lu emang berharap ada couchsurfing gitu? Hmm. Oke. Nggak semuanya, karena banyak daerah-daerah yang antah berantah yang gue kunjungi. Kayak di Himalaya kan nggak, mana ada couchsurfing Iya, gitu. iya, Mungkin di ibu kotanya Kathmandu itu ada gitu. Atau di India waktu gue ke Ladakh, ke Iya, dekat iya. perbatasan Pakistan. Lagi itu viral memang sih, nggak ada. si Ladakh sekarang gara-gara filmnya kemarin. Film apa ya? Film Sorry itu kan ada momen, Oh itu ada yang di Ladakh? ada foto Ladaknya. Oke. Jadi lagi viral sekarang. I see. Gue dulu zaman itu tahu Ladakh tuh karena Google Maps. Jadi nggak tahu, orang kan masih jarang banget ya ke Iya, sana. iya. Jadi gue bener-bener kayak Google Maps ngeliat peta, apa nih kok ada gunung-gunung di ujung sini. Terus gue search, Ladakh gitu. Iya. Akhirnya gue nekat dari New Delhi, ibu kota, naik bis umum yang lumayan agak tua banget bisnya. Selama 3 hari perjalanan ke Ladakh itu. Dan itu jalannya tuh gila banget, berbahaya banget. Pokoknya one of the most dangerous roads in the world itu Iya. di Ladakh. Emang kalau busnya belok dikit udah jatuh. Karena itu jurang, dia hanya berjalan setapak doang. Dan sampingnya tuh bener-bener jurang ke bawah gitu loh. Iya. Tapi ya karena saya kameramen jadi saya selamat. Oke. Karena ke posting ya kontennya. Karena posting. Iya. Gitu. Terus ada cerita uang gue abis di India itu hari ke tadi 18 itu. Iya. Itu pas banget di Taj Mahal. Dan itu adalah impian besar gue. Tadi kan gue cerita gue suka baca buku ensiklopedia. Iya. Taj Mahal itu adalah one of my biggest dreams lah ya. Uang gue habis waktu gue mau masuk ke dalam Taj Mahal, which is harus bayar sekitar berapa ratus ribu untuk Yep. harga tiket foreigner, wisatawan asing gitu. Nah itu gue mencoba buat masuk ke loket lokal. Sampai gue mohon-mohon, gue tulis di kertas dalam bahasa India gitu kan. Gue tulis tuh. Emang bisa? Pakai, jadi gue minta tolong orang lokal buat kayak translatein dong apa yang gue mau tulis gitu, apa iya. gue sampaikan. Gue menyampaikan kalau gue impian besar gue tuh adalah Taj Mahal, dan gue datang jauh-jauh ke India tuh salah satunya karena Taj Mahal. Tapi uang gue tuh habis, tinggal segini, bisa nggak minta tolong untuk masuk tapi dengan harga tiket lokal, which is cuma 2.000 apa 10.000 gitu, murah banget. Yep. Nah itu mohon-mohon ke tiket lokal tapi tetap nggak bisa dikasih. Akhirnya itu pupus harapan, tapi setelah gue mencoba menerima keikhlasan itu, ya udahlah pulang. Ada supir tuk-tuk kayak bajai gitu. Iya, tahu. Dia nawarin gue buat ngebawa gue ke belakangnya Taj Mahal di seberang sungai. Oke. Jadi short story, gue dibawa ke belakang itu, ada sebuah taman yang cantik juga view-nya, ada bunga-bunga gitu. Dan orang dulu jarang ada yang tahu karena orang fokus masuk ke Taj main Mahal, gate-nya depan Taj itu. Mahal gitu loh. Padahal bisa juga ke belakangnya di seberang sungai, walaupun jauh ya dan ya nggak bisa memegang dinding Taj Mahal. Tapi gue tetap bersyukur gitu. Nah di situ tuh ada kejadian yang unik. Jadi sebagai wujud syukur gue tuh nulis di notebook yang gue bawa tulisan alhamdulillah gitu, wujud syukur. Terus gue foto backgroundnya tuh Taj Mahal. Dari situ gue lanjut ke kota Delhi. Nah di Delhi ini gue bener-bener duit gue abis bis banget. Untungnya masih nginep di rumah salah satu member couchsurfing tadi. Oke. Jadi untuk tidur aman nih. Tapi gue nggak mau cerita ke orang tersebut karena takutnya jadi annoying lah ya. Iya, Dia jadi kepikiran nih kok bisa orang traveling tanpa duit. Takutnya dia mikir kayak harus ngasih belas kasih ngasih duit kan. Iya. Pokoknya gue I keep that to myself gitu. Di situ gue mikir keras gimana nih caranya bisa dapet duit. Gue nggak mau kontak orang tua. Gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau minta tolong keluarga lah karena I feel like jadi kayak cengeng gitu. Ini kan tanggung jawab gue sendiri. So I have to find the way myself gitu. Akhirnya entah kenapa
saat gue ngeliat foto gue yang tulisan alhamdulillah tadi, itu gue dapet inspiration, dapet kayak instant whisper gitu loh dari Tuhan, dari semesta. Inspirasinya kayak I can make money out of this deh. Gitu. Jadi yang gue lakukan, gue posting waktu itu gue main Ask FM, inget gak? Tahu macam SFM blog ya. gitu lah Iya, ya. Followers gue kayak waktu itu ada 3.000-an lah ya. Di SFM-nya? Oke. Gue posting, gue buat pengumuman, beberapa hari ke depan gue bakal ngunjungin Ladakh, tempat yang indah ini. Yep. Waktu itu gue nggak punya duit tuh itu kan. Jadi kalau misalkan gue emang nggak dapat duit, berarti gue nggak lanjut ke Ladakh. Tapi gue coba cara itu untuk dapetin duit. Gue bilang gue akan ke Ladakh, mau nggak gue fotoin kayak tulisan yang Taj Mahal itu. Nah itu lo bisa request, kalian bisa request tulisannya apa aja. Bisa ngucapin happy birthday ke teman kalian, ngucapin I love you ke pacar kalian gitu. Terus dalam 2 jam rekening gue yang tadinya cuma 20.000 lah di saldo rekening. Rupiah? Itu jadi 800.000. 20 orang mesen, apa 40 orang ya. Pokoknya gue hargain satu tulisan tuh 20.000 apa 40.000 gitu. Oke. 800.000 dalam 2 jam. Itu gue sujud syukur dan sambil nangis kayak this is a miracle gitu loh. Untuk gue yang benar-benar kepepet, yang benar-benar di titik rendah banget nih. What should I do gitu loh. Ternyata dengan cara itu, karena gue masuk ke dalam belakang Taj Mahal itu dan nulis alhamdulillah itu dijadiin jalan sama Tuhan untuk ngelanjutin perjalanan gue. Bayangin kalau misalkan gue jadi masuk nih ke dalam Taj Mahal di main gate-nya gitu. Mungkin gue gak akan nulis alhamdulillah itu. That never happened. Nah, gue gak tahu selanjutnya akan gimana. Ya kan? Bagus banget ya. Blessing in disguise. Kayak kadang, jadi again it's not a luck, right? Benar, itu bukan luck. Aku setuju itu bukan luck yang kalian pikirkan gitu loh. Bukan luck yang kita punya stigma di kepala selama ini. I feel like some things are connected aja gitu. Dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin Linkit. Itu yang aku suka banget dari travel ya. Karena apalagi solo travel, ketika lo di bawah tekanan, ketika lo tidak tahu harus mau ngapa, problem solvingnya itu tuh harus kita lakuin. Kayak, oke, gue harus ngapain? Gue survive skills-nya itu juga kita lakuin di sana. Karena kalau mungkin ada 1-2 orang yang ngerasa di posisi Pandu seperti tadi, ada saldo let's say 3 jutaan, ya mungkin lu tidak akan kepikiran ASFM itu sebagai solusi. Karena waktu 2015-16 itu kan lagi tren-trennya kalau ada temen yang travel atau temen umroh itu nitip kata-kata ya. Dan lu bisa menguangkan itu. Tapi seribet apa akhirnya bikin 40 kata-kata ke orang-orang yang asing tadi? That time is okay lah, karena nggak sampai ratusan lah, puluhan. Kayak misalkan maksimal mungkin 40 orang itu masih oke gitu, kayak buka lembaran. Bodo amat deh orang-orang pada ngeliatin gue, anjir nih orang ngapain nih, motoin apa itu, tulisan apa ya gitu. Tapi cara itu tuh gue lanjutin di negara-negara lain juga, dan itu akhirnya ada titik poin capek juga ya, karena gue nggak bisa enjoy the moment gitu. Tapi lu naikin gak harganya? Karena brand lu kan naik di SFM. Kayaknya 10.000, ya 10.000 lah paling ini. Tergantung seberapa ekstrim tempatnya mungkin ya. Kalau yang di puncak gunung kayak gue hargain waktu itu 50.000 deh. Sekarang masih laku gak sih gitu? Kayaknya masih ada deh. Masih ada beberapa yang pakai cara itu ya. Karena waktu gue ceritain cara itu ke ASFM itu viral. Dan diikuti oleh banyak backpacker lain. Dan gue ya happy karena bisa ngebantu orang lain juga untuk tetap bisa traveling dengan uang yang seadanya. Bahkan sekarang ada juga yang orang ngucapin ulang tahun tuh dari suku di Afrika itu ya? Iya itu nggak tahu, itu beda story lah ya. Itu kan tapi berakar dari ilmu bisnis itu aku rasa. Kayak mungkin. Misalnya orang terkenal juga ngucapin ulang tahun sekarang udah bisa berbayar loh gitu. Oh iya? Iya udah ada aplikasinya atau websitenya. Jadi kayak lu bisa diucapin sama orang terkenal gitu, ada agensi yang bakal menyajikan itu gitu. Atau ada event apa tuh diucapin selamat ya, ada event apa. Baru tahu. Itu berakar. Nah, titik dari India tersebut itu mengubah cara lu survive, cara lu akhirnya backpackeran kemana-mana.
Itu akhirnya ngebangun branding Backpacker Tampan atau sebelum udah ada branding Backpacker Tampan ya? Gue lupa kapan pertama kali gue menciptakan nama Backpacker Tampan. Sepertinya sebelum itu, karena sebelum perjalanan itu gue sempat jalan ke Asia Tenggara 3 minggu, tapi itu bareng teman-teman kampus backpackeran juga. Kayaknya saat itu deh. But anyway, that journey yang Nepal India itu karena itu gila gitu ya story-nya, dan tadi lo bilang ngebangun gue jadi orang yang bisa problem solving dengan cepat dalam segala kepepetan yang ada gitu. Cerita itu tuh ngejadiin gue lebih banyak dikenal lah. Karena cerita gila itu. Nah, saat itu juga yang ngejadiin gue nulis buku pertama. Terus diwawancarai koran-koran lah pada masanya, waktu kan koran masih dibaca orang ya. Gitu, karena cerita itu. Publisher. Jadi, Publishernya waktu itu Bukune. Buku kedua gue Bukune juga. Buku kedua Bukune, buku ketiga yang sekarang yang Agustus akan terbit, Gagas. Nice. Itu. Terus jadi secara karir itu, secara personal tadi sebenarnya udah lu garis bawahi. Jadi orang yang stronger than before, bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu dengan the power of kepepet. Dan yang gue ingat banget itu waktu pulang ke Indonesia. Jadi saat udah 30 hari, di hari ke-30 lah gue pulang naik pesawat, itu gue duduk di kursi jendela dan gue cuma bisa merenung ngelihat awan sambil nangis lah ya sendiri gitu. Gak percaya kalau gue bisa gitu loh. Dari yang sebelumnya gue tuh punya ketakutan yang tinggi banget karena jujur gue introvert. Dan gue pemalu gitu, dan untuk langsung dicemplungin ke medan yang chaotic lah ya. India kan penuh dengan orang dan segala macam gitu, penuh dengan challenge. Itu berat banget. Dan setelahnya ternyata terbukti kalau gue capable buat ngelakuin itu. Sebenarnya gue juga tadi kepikiran mau nanya kayak apa sih hal yang selama ini itu lo bayangkan, wah tidak mungkin terjadi, tapi ketika lo berani terjun ke medan itu akhirnya bisa terjadi. Gue mau nanyain itu, apakah ada jawaban lain dari lo? Gini, kalau gue pribadi orangnya itu selain tidak percaya dengan just luck ya, gue juga nggak percaya akan kata-kata impossible. Menurut gue everything yang kita mau itu possible. Ada presentasinya, berapa persen possible-nya itu ada. Misalkan 80% possible, then it's possible. Bahkan 1% pun, hanya 1% pun jika dibilang itu possible, buat gue it's possible. Gitu loh. Jadi mimpi keliling dunia itu buat gue itu possible dari dulu kecil. I don't know how waktu itu ya, saat kecil gue nggak tahu cara gimana, tapi gue percaya this is possible. Wow. Gitu. Nah mungkin satu hal lagi yang agak sulit ya, yang possibility-nya tuh agak dipertanyakan gue itu adalah menjadikan traveling ini bukan sebatas hobi atau passion, bukan sebatas vacation seasonal aja, tapi my life, my career path. Itu yang agak kayak ini sustainable nggak ya, bisa nggak ya gue ngejadiinnya, karena gue mulai itu kan dari 2014 kan. Saat itu kan kiblat untuk menjadikan traveling sebagai sebuah pekerjaan itu jarang, paling jadi TV host, which is susah gitu, karena I don't think I have that face untuk jadi TV host gitu kan. Nah, inspirasinya itu sedikit dulu. Kalau sekarang kan banyak ya, travel content creator tuh banyak banget gitu. Jadi saat itu yang gue pikir agak susah untuk diraih, bukan impossible, tapi agak susah untuk diraih adalah ngejadiin ini sebagai sebuah pekerjaan gitu. Dan ternyata terbukti it's possible. Berapa tahun udah menjalani karirnya? Dari 2014 iseng-iseng ya itu ya. Tapi lu sampai emang sekarang full time atau lu pernah 9 to 5 juga? No, jadi 2014 itu kuliah, 2015 masih kuliah. Gue mendrop outkan diri, quit dari kuliah, pindah ke Bali, kerja kantoran 2 tahun. 2019 baru resign dan take big risk untuk fokus ngejadiin travel ini sebagai sebuah branding travel content creator backpacker tampan. But in that moment kan COVID. Iya, 2019 belum, 2020 ya. Maksudnya pas fase 2019 lu udah serius untuk jadi full time. Bener. Gimana lu bisa deal sama COVID? Yang dimana ada pembatasan di segala macam tempat itu. Jadi awalnya itu sangat
inilah ya sangat memberi gue ketakutan yang besar banget karena COVID kan nggak pasti. Ini akhirnya berapa lama? 3 bulan kah, setahun kah, 5 tahun kah, we'll never know gitu. Sementara itu cuma itu yang gue lakukan gitu. Maksudnya itu sumber uang yang gue punya. Travel content creator. Kalau nggak bisa traveling ya, then how am I gonna make money gitu loh. Dalam beberapa bulan pertama COVID dari bulan Januari sampai bulan April kayaknya, itu benar nggak ada kerjaan gitu, nggak ada endorsement, nggak ada brand deal karena COVID. Tapi di sisi lain gue ngelihat sebuah peluang besar karena gue perhatiin behavior orang saat COVID itu mereka malah spend much more time di handphone mereka dibanding sebelum COVID. Jadi peluang itu yang gue jadiin sebagai senjata gue untuk ngonten bahkan 2 kali lebih rajin dari sebelumnya. Termasuk di TikTok, waktu itu baru mulai TikTok gitu. Dan gue meledak. Ya hidup gue alhamdulillah berubah besar gitu, melejit, naik daun. Sebenarnya karena TikTok sih, gue akuin ya. 2020 itu. Gitu. Jadi untungnya juga saat itu, walaupun gue nggak traveling untuk beberapa bulan ke depan, stok konten gue tuh masih banyak. Nah itu sebenarnya tips juga sih buat teman-teman yang travel content creator tuh nabung konten itu penting banget. Karena yang orang lihat tuh kita traveling 24 jam gitu loh, kayak every day, every month, every year kita traveling, padahal enggak. Padahal mungkin gue bisa aja posting gue lagi lay-lay di Maldives, padahal gue lagi kerja gitu di depan laptop di Bali gitu. Nah itu karena stok konten gue tuh banyak. Gitu. Ada momen nggak ketika lu ke negara lain, ada puluhan negara total per hari ini berapa? Puluhan sih, 20-an something lah, belum banyak banget kok. Itu ada nggak satu negara yang lu ingin balik lagi? Maksudnya ada momen apa yang bikin lu ingin balik lagi, dan ada momen life changing apa juga yang ingin lu, gue balik lagi deh. Sebenarnya janji gue ke diri gue sendiri tuh Amsal. Iya, Nepal, Himalaya. Kenapa nggak bisa sekarang? Bisa, cuman gue nunda-nunda terus. Tuh, itu gue menyalahkan diri gue sendiri sih. Gue nunda-nunda terus kayak karena mungkin sekarang udah punya banyak pilihan lah ya. Dan punya banyak kerjaan juga, tawaran kerjaan sana sini. Jadi terus gue tunda gitu. Jadi kayak udah entar lah gitu. Sampai akhirnya gue tukeran Facebook ya sama Amsal. Ini gue nyesel banget sih, ini belum pernah gue ceritain ke podcast orang lain. Gue kira tuh Amsal kan masih tinggal di gunung kan ya, dengan orang tuanya sana gitu. Entah lupa apa nama village-nya. Kemarin gue sekitar 3 bulan lalu lah ngechat Amsal gitu. Maksud gue tuh mau berniat untuk yaudah gue jadinya tahun ini deh ngunjungin Amsal lagi. Gue chat Amsal, ternyata dia udah pindah ke Portugal. Jadi Amsal itu kerja, tenaga kerja Nepal lah yang kerja di Portugal. Keluarganya masih di desa di Himalaya gitu. Jadi itu penyesalan yang besar karena kayak gue akhirnya nanya kapan balik lagi Amsal ke Nepal, dia bilang mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Gitu. Jadi kayak karena gue nunda-nunda terus, jadi penyesalan itu ada gitu, kayak I should have done it many years ago. Pasti ada yang beda sih kalau lu pergi sekarang nggak ada Amsalnya gitu. Iya, karena Amsal was the one that connected with me, karena cuma dia kan yang bisa berbahasa Inggris walau terbatah-batah gitu lah. Gitu. Yang lain harus nulis di kertas ya. But one day I will. I promise to myself. Mungkin ya nunggu Amsal balik dulu dari Portugal lah ya. Oke, menarik. Tapi kan lu selama ini selalu ceritain tentang Nepalnya, keluarga Amsalnya, India gitu ya. Tapi kayak jarang deh lu kupas tentang momen di Ladakh. Karena gue sendiri tuh pernah kebayang ntar gue ada waktu, ada uang lebih banyak, ada kesempatan gue pengen ke Ladakh lah, gue pengen ke Kashmir gitu ya. Ladakh itu gimana? Apa yang menarik di Ladakh? Ladakh itu menurut gue kayak planet lain. Jadi bayangin aja, Ladakh itu kan di ujung utaranya India dekat perbatasan Pakistan dan dilewati oleh jajaran pegunungan Himalaya juga gitu. Jadi masih pegunungan lah ya. Jadi dengan ketinggian yang tinggi itu banyak banget puncak-puncak gunung yang bisa kita lihat di sepanjang mata gitu. Tapi warnanya tuh aneh gitu. Jadi berlayer-layer warnanya. Kebanyakan sih warna-warna gunung-gunung yang coklat beige, gurun gitu loh. Gunung kering soalnya, bukan gunung Mars gitu. Ya, bukan gunung tropis, ini kayak gunung kering tapi dingin karena tinggi. Terus ada layer yang warnanya tuh agak-agak sedikit ungu, itu mungkin bias cahaya. Ada layer yang putih karena ada range gunung-gunung saljunya juga gitu. Terus
ini kayak bener-bener kayak antah berantah gitu. Jadi kota di Ladakh itu ada satu kota di tengah-tengah pegunungannya namanya kota Leh. Kota Leh. Ya, jadi Ladakh itu nama apa ya? Mungkin I don't know, bukan province ya, pokoknya Distrik areanya lah kota ya. ya. Kotanya itu namanya kota Leh. Nah, itu tempat-tempat traveler bisa nginep. Itu di tengah-tengah pegunungan gitu. Itu gue inget gue sewa motor. Karena waktu itu kan udah dapet uang dari paper sign ya. Jadi Yeah. ada modal nih buat Yeah. sewa motor nih. Sewa motor. Udah gue keliling, bener-bener keliling. Wah kayak di film, lo tau film Three Idiots gak sih? Tahu. Itu tuh endingnya di Ladakh. Waktu si siapa namanya karakter utamanya menghilang lah ya. American Iya. Nah itu kan teman-temannya nyariin dia sampai ke Ladakh. Nah ini gue merinding sih. Karena di film itu diceritakan si Amir Khan ini mendirikan sebuah sekolah. Ingat gak? Di Ladakh. Nah itu dijadikan tempat orang-orang bisa berkunjung. Jadi waktu itu misi gue naik motor adalah mencari sekolahnya si Amir Khan ini. Oke. Gue naik motoran. Ketemu. Bener-bener kayak ada pokoknya American. sesuai kayak di film lah. Ada Amerikan nggak? Apa? Ada Amerikanan di sana. Americana. Amerikan ada. Americana nggak ada. Nggak ada. Tapi sekolah itu ya persis kayak apa yang difilmkan gitu ya. Oke. Gitu. Terus sisanya ada danau-danau. Tapi selebihnya tuh bener-bener kayak hamparan luas gurun gitu loh. Jadi kayak lo bener-bener kayak motoran di tengah planet Mars. Itu yang gue rasain. Itu lu nge-vlog atau? Ya waktu itu kan ada action cam kan. Jadi Oke. lumayan mudah lah untuk sambil nge-vlog sambil nyetir satu tangan tuh bisa gitu. oke. Motornya juga motor bebek gitu, jadi gampang. Oke. Gitu. Menarik Itu sih. wah itu gila sih, itu tempat dimana gue ngerasa gue tuh kecil banget di antara besarnya alam semesta. Karena gue sendirian juga kan, gak ada travel mate. Gue duduk di pinggir gunung, mandangin luasnya dunia. Itu bener momen gue merasa kecil. Apa sih yang bikin orang pengen ke Ladakh selain tempatnya indah, selain orang-orangnya itu terkesan sangat keren gitu ya? Misalnya gak, look mereka kan juga keren banget ya? Iya itu memang agak sedikit kayak kalau orang Tibet gitu ya. Iya. Orang Tibet tuh kan matanya agak sedikit sipit, tapi kulitnya tuh kulit tan gitu loh. Kulit tan, iya benar. Kayak gitu orang-orang Ladakh itu. Kalau buat orang Indonesia menarik banget karena kita kan biasa ngelihat ijo-ijo yang tropis. Iya. Jadi ditaruh di gurun gitu kan kayak planet Mars itu menarik banget sih. Kemarin gue ngobrol sama Dimas kan, teman kita juga yang travel. Gue tanya, Dim, si Pandu apa yang paling dia senengin gitu? Kata Dimas, coba lu ngomongin tentang universe sama Pandu katanya. Waduh. Tentang mimpi dan segala macam. Lu itu sangat deep memahami itu, apakah karena baca buku apa atau selama ini kan lu udah paham juga dari kecil memanifestasikan sesuatu tapi belum tahu kata manifestasinya. Kalau gue sendiri tuh seneng banget sama ngomongin tentang universe, mimpi. Satunya ketika gue baca buku The Alchemist, Paulo Coelho gitu ya. Lu sendiri dapat itu dari mana dan bisa gambarkan ke kita gitu. Jadi gini, ini percaya nggak percaya gitu. Tapi menurut gue orang-orang yang sudah spiritual awaken bisa relate sama apa yang gue omongin gitu. Jadi gue ingat ada satu momen waktu itu di Turki, di selatan Turki, sebuah sunset gitu yang indah banget. Itu gue nggak tahu kenapa gue nangis kenceng banget. Jadi gue berdiri di pinggir laut gitu, gue mandangin ombak, terus di seberang sana tuh ada sedikit pegunungan, di belakangnya backgroundnya tuh sunset yang benar lagi oranye banget. Tiba-tiba gue nangis, mulai dari pelan-pelan, lama-lama tuh kenceng gitu, kayak seolah, gue ngerasain sesuatu gitu. Itu hari yang gak akan pernah gue lupain seumur hidup gue. Gitu. Waktu itu mungkin gue belum bisa mikir ya, kayak what is this gitu, what happened to me. Gue pikir ya udahlah cuman sunset yang indah aja, jadi gue terharu gitu. Ternyata setelah itu, gue tuh ngerasain a lot of things happen to me in a different way gitu. Jadi the way I see the world was different than before. Semenjak sunset itu. Jadi gue tuh aware akan everything around me. Jadi orang-orang yang biasa gue lihat sebagai manusia, itu lebih dari itu gitu. Alien gak? Enggak sampai alien. But like connection and people's emotion, terlebih alam. Jadi kayak gue merasa alam itu berbahasa gitu. Semenjak hari itu, nggak tahu kenapa, tapi gue ngelihat semua tuh jadi berbeda. Kayak gue ngeliat matahari, gue ngeliat awan-awan yang bergerak, gue melihat lekukan garis ombak itu berbeda. Dan gue kayak ngerasa I'm speaking to them gitu loh. Jadi akhirnya gue bertanya kan, nih this is really weird for me.
untuk orang yang nggak biasa kayak gini dan tiba-tiba kayak gitu. Ada gue research di internet dan ketemulah kata-kata spiritual awakening. Spiritual awakening. Jadi saat lu tuh terbangun dan menyadari kalau hidup itu jauh lebih dari yang biasanya lo jalani gitu. There's more to life. There are like the universe that is speaking to you. I don't know, I sound crazy, but I know I cannot really relate to a lot of people, but I hope some of you guys can relate ya. Gitu. Iya. Jadi sejak saat itu gue merasa gue berkomunikasi dengan alam semesta gitu. Ada satu film sih yang aku ingat, The Secret Life of Walter Mitty. Itu one of my favorite movies. Oh iya. Ya. Itu pas lu ceritain tentang lu kayak melihat sesuatu itu indah banget, lu memahami semesta tuh lebihan dari selama ini lu pahami, lu keluar dari pekerjaan lu segala macam itu sangat relate sih menurut gua dengan apa yang ceritakan Walter Mitty kan juga locked in a office jobs kan ya, dan akhirnya dia take risk buat bisa keluar dari itu. Dari itu yang sebenarnya gue punya impian juga seperti itu. Ya setiap orang punya prioritasnya masing-masing, tapi gue ketika lo menggambarkan itu, wah ini sangat-sangat indah sih. Titik self improvementnya selain ketika menyadari spiritual awakening tadi, yang membuat si Pandu ini sampai hari ini itu tentang semangat terus bangun pagi, atau apa yang membuat lo resah terhadap sesuatu, apa yang ada di kepalamu? Menurut gue sih ini ya karakter untuk apa sih istilahnya tuh growth mindset? Ya, growth mindset. Karena karakter growth mindset itu. Jadi gue mungkin dari kecil juga masa lalu gitu. Jadi gue tuh dulu di push buat jadi orang yang pintar dan berprestasi gitu. Sama keluarga, sama nenek gue gitu. Jadi memang ya waktu itu gue ingatnya dipaksa ya untuk belajar. Tapi itu menghasilkan, gue jadi ranking terus ikut kompetisi menang terus. Nah itu yang ngejadiin gue sekarang jadi orang yang susah banget ngerasa cukup. I'm sorry it sounds bad, tapi it can be good too. Gitu. Buat orang yang punya growth mindset, ya kayak kata inilah pepatah bilang, keep thirsty, tetaplah haus gitu. Jadi gue ngerasa saat gue sudah mencapai satu puncak gunung yang tinggi, akan ada lagi gunung yang lebih tinggi yang bisa gue daki. Nah itu kan menurut gue itu hidup gitu, kayak kita tetap belajar terus gitu. Tapi then again gue garis bawahi saat kita sampai puncaknya, jangan lupain di mana kita mulai. Jangan jadi sombong, jangan terlena akan harta. Tetap jadi orang yang humble. Gitu. Ketika lu travel ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, apakah semua orang yang lu temui itu 1 dari 10 orang yang lu temui itu akan jadi temen, atau lu forget it? No. Enggak. Karena gini, prinsip gue ya, seluruh orang-orang manusia yang datang ke hidup kita itu gak ada garansinya mereka akan stay berapa lama. Ada yang jadi sebagai film aja lah ya. Ada yang cuma jadi supporting karakter, ada yang cuma jadi pemeran figuran, ada yang jadi secondary karakter yang nemenin kita sampai akhir cerita kita. But that's it gitu. Ada yang mungkin sampai menua pasangan kita. Dari situ gue menyadari kalau orang-orang yang gue temui selama traveling, gue selalu punya pandangan saat gue jalan sama mereka ya, ini adalah terakhir kali gue ketemu mereka di dunia ini. Jadi gimana caranya gue respect waktu kita bersama. Oke. Gitu. Dan saat gue say goodbye, gue benar-benar ngucapin goodbye selayak-layaknya. Karena ya pikiran gue, ya mungkin gue gak akan pernah ngelihat lo lagi di dunia ini, di hidup ini. So I have to say the best goodbye that I can give to you. Dan sisi positifnya yaitu lo udah jadi the best version of yourself juga ketika bareng mereka. Emang lo being present banget. Pasti ada, again mungkin ada pemeran figuran gitu kan yang datang cuma nggak ngasih apa-apa, tapi ada karakter yang kuat gitu ya, mengguncang hidup kita, yang memberikan kita pelajaran, mungkin musuh, mungkin pasangan, mungkin love, romance, atau I don't know, platonic relationship, best friends yang kita temui selama berjalan. Itu pasti ngajarin kita banyak hal tuh. Tapi
ya gue harap sih semua orang bisa ngelihat itu ya. Ya. Setiap orang yang datang ke hidup kita itu pasti ngasih kita pelajaran, baik ataupun buruk, sedih ataupun happy kita at the end, itu pasti ngasih kita pelajaran. Ya, gue setuju banget. Pelajaran hidup paling berharga emang dari pertemanan, dari pengalaman kita pribadi, sama dari perjalanan kita. Yep. Terutama kalau lo traveler, banyak banget pelajaran yang lo dapetin lebih dari sekedar baca buku doang. Yes. Tapi Pandu, karena gue juga ikutin lo di sosial media, terkesan pahit, tapi gue harus berani bilang ini. Lu walaupun branding lu backpacker, tapi lu sekarang udah traveling pakai koper gue. Oke, iya. Saya mengaku itu, yes. Lu ngaku itu? Yes. Kalau boleh gue gali, Boleh. kenapa itu? Apakah lu kayak, aduh capek Bil backpacker terus nih, pinggang gue udah sakit gitu, atau gimana? Iya. Jadi gini, waktu dulu awal gue mulai backpackeran, itu ya karena gue gak punya uang gitu. Jadi itu adalah satu-satunya pilihan yang gue punya untuk traveling adalah dengan cara backpackeran. Ada satu masa gue inget saat gue bercakap dengan seorang traveler, gue bilang waktu itu gue lagi suka-sukanya dengan backpackeran. Gue bilang gini, seru banget ya backpackeran dalam bahasa Inggris ya. Gue mau sih jadi backpacker selamanya. Gitu. Terus dia bilang gini, dia kayak cengenges ngetawain gue gitu. Dia bilang gini, kalau gue sih nggak mau jadi backpacker selamanya. Dia bilang gini, I want to travel as a millionaire. Itu tanpa disadari menampar gue gitu. Jadi saat gue berpisah dengan dia, gue mikirin kata-kata itu terus gitu. Bener juga ya. Masa sih gue gak mau travel as a millionaire, bukan tentang milionernya, tapi itu kan satu puncak sukses lah ya. Untuk bisa travel in a comfort zone, di atas kesuksesan gitu kan. Yep. Jadi saya tuh gue tekad gitu, kayak selama ini gue backpackeran karena gue gak punya pilihan. Dan gue mau gue punya pilihan. Okay. Again bukan tentang uang, ya oke lah, sukses, yes, that's everyone wants sukses kan. Jadi gue ngejar itu, gimana caranya gue ngerubah backpackeran ini jadi sesuatu yang bisa ngasih gue kesuksesan di balik comfort zone I want to travel as a millionaire tadi gitu. Nah akhirnya 2020 itu nama gue kan tadi gue bilang meledak lah ya. Yeah. Itu titik ininya, titik roda berputar itu 2020. Jadi gue dapat banyak banget tawaran endorsement yang ngejadiin tabungan gue itu pokoknya sorry nyebut angka, tapi ini untuk bayangan aja. Yep. Jadi 3 digit dalam beberapa bulan aja. Oke. Nah itu benar-benar udah benar-benar ngerubah hidup gue banget. Gitu. Jadi setelah itu gue punya pilihan. Masa sih gue mau susah terus? Masa sih mau tidur di emperan masjid terus? Kan capek gitu loh. Dingin. Masa gue mau makan bekal oatmeal mulu 2 kilo? Gue juga mau dong makan di restoran enak. Yeah. Nah di situ karena gue sekarang punya pilihan dengan tabungan yang ada, gue ganti backpacker itu jadi koper. Nggak ganti nama jadi koper tampan. Nah jadi cerita itu tadi ada di buku ketiga gue yang insya Allah terbit bulan Agustus ini, judulnya The Little Backpacker in the Great Big Universe, akan ada di buku-buku toko-toko buku kesayangan kamu lah ya. Nah anyway, balik lagi ke cerita koper itu. Jadi karena gue punya pilihan, gue ganti jadi koper nyaman. Di situ ada kalanya, ada masanya gue terlena dengan kenyamanan lah ya. Jadi setelah setahun 2 tahun gue terlena dengan resort bintang 5, Maldives, luxury, itu makan-makan mewah, berendam di bathtub. Gue ngerasa ada yang hilang gitu dari diri gue yang sebenarnya. Oke. Nah, itu premis buku gue, baca aja ntar. Tapi itu hal yang wajar sih dalam transisi kehidupan ya. Ya. Maksudnya lo harus ngerasain di titik terendah dulu. Ketika lo udah evolving atau growing di titik tertentu, lo akan ngerasain juga ternyata titik terendah itu bukan titik terendah. Titik itu bisa jadi titik di mana lo lebih dekat sama diri sendiri, ada titik yang nge-challenge lo untuk jadi lebih growing. Itu tuh sebenarnya tidak sehitam putih itu proses dalam hidup ini ya. Makanya aku setuju banget sama orang-orang. Tapi hal-hal tadi itu menurut aku sangat-sangat wajar. Lu gak mungkin backpackeran terus sampai lu nanti berkeluarga, lu gak mungkin backpackeran terus. Ada momennya ketika lu menyesuaikan, tapi lu akan ngerasain backpacker lagi gak? Of course yes. Itu dia, karena tadi rasa kehilangan itu yang gue ngerasa gue dambakan gitu. Karena di tengah kenyamanan resort bintang 5, gue gak ngerasain ada petualangan. Gue gak ngerasain ada hangatnya
chit chat sama warga lokal, sama warga yang tinggal di desa kayak Amsal di Pegunungan nggak ada. Yang gue rasain kasur empuk, angetnya rendaman bathtub gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi tekad gue, target gue sih setiap setahun sekali, at least gue ngerasain backpackeran lagi. Gitu. 2024 kemarin gue backpackeran akhirnya, backpackeran lagi ke Filipina. Ke Filipina, oke. Ya, gitu. How Itu was it? gue nangis. Ada momen gue nangis. Jadi gue backpackeran bertiga. Ada satu momen colongan gue nangis dalam mobil gitu. Sama Dimas gak sih? Ini sama temen bule. Oke. Gue nangis karena gue ngerasain, akhirnya gue ngerasain apa yang gue rasain dulu lagi. Gendong tas berat, susah jalan kaki gitu. Nyari tempat, Saldo 20.000 getting lost. Saldo Sebenarnya sih 20.000 enggak sih. Enggak buka SFM lagi di Filipina ya. Nah itu kan gue punya pilihan tuh sebenarnya, mau milih tidur nyaman apa mau milih tidur di hostel. Tapi gue milih tidur di hostel karena gue mau ngerasain lagi. Ya. Itu yang menariknya dari sisi uang ya. Uang itu bukan bikin lo lebih di atas atau lebih bikin karakter lo terlihat doang. Uang itu ya dari sisi bikin lo punya banyak pilihan. Ya. Kayak lo bisa milih naik Transjakarta atau lo bisa milih naik GrabCar Premium, itu banyak pilihannya di sana. Ya. Tuh. Jadi ya alasan gue juga nggak ganti nama dari jadi koper tampan gitu. Karena itu gue menghargai siapa gue sebenarnya. Yang dari dulu gue mulai sebagai seorang backpacker. Keren. Pandu, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Anggia Putri. Halo Kak Pandu, ada tips simple gak sih untuk aku yang pengen backpackeran sendiri atau solo travel, tapi takut karena ntar bakal kesepian? Oke. Relate banget sama pengalaman gue dulu saat backpackeran tuh pasti ada rasa takut ya, kesepian, terutama orang-orang kayak kita nih introvert gitu. Sebenarnya ada 2 cara. Yang tadi gue udah sebutin sebenarnya. Kalian bisa mungkin join komunitas couch surfing. Karena itu tuh fungsinya saat kita traveling ke luar kota atau luar negeri, kita bisa tinggal di rumah host couchsurfing secara cuma-cuma gitu. Nah, many times gue nginep di rumah host orang itu mereka baik banget dan nggak hanya menyediakan tempat tidur, tapi ngajak gue jalan-jalan. Tuh. That way kan kita nggak sendirian lagi gitu. Kita merasa aman karena kita merasa punya teman atau mungkin keluarga gitu. Many times gue tinggal bareng keluarga besar juga yang unik gitu, yang kayak culture-nya tuh berbeda banget sama gue dan gue suka banget gitu. Atau 2, kalau misalkan kalian nggak mau, kan ada orang-orang yang nggak pengen punya utang sama orang lain. Karena couchsurfing kan cuma-cuma kan, berarti gue mungkin ada yang ngerasa ntar gue punya utang nih, takutnya kalau ntar mereka ke negara gue harus lakuin hal yang sama. Gitu. Mungkin ada orang seperti itu. Bisa lakuin untuk tidur di hostel, karena hostel ini tempat berkumpulnya backpacker juga gitu. Saran gue sih pilih hostel yang social. Ada banyak hostel yang dilabeli social hostel lah ya. Biasanya dia tuh ada area common area, tempat duduk-duduk, ruang tamu, ruang makan. Itu yang sengaja dibuat buat semua traveler yang ini tuh bisa ngumpul-ngumpul di sana dan bertukar cerita gitu. Nah itu bisa jadi salah satu cara lah buat kalian menanggulangi kesendirian. Jadi kalian nggak sendiri lagi, kalian bisa bertemu dengan banyak orang. Gitu. Dan couchsurfing masih ada sampai hari ini ya? Couchsurfing masih harusnya. Lalu terakhir gue pakai udah 6 tahun lalu mungkin. Tapi sekarang masih ada. Karena totally free juga. Ya, totally atau free. ada teknik untuk pembelian tiket yang lebih murah dari lo? Menurut gue rajin nge-follow akun-akun ini sih, maskapai sama online travel agent. Karena mereka sering banget ngasih promo. Tuh. Terus turn on notification mungkin juga. Tuh. Biasanya tiket yang murah itu yang belinya tuh buat penerbangan setahun ke depan. Oke. Kalau belinya mendadak of course akan jauh lebih mahal lah ya. Dulu gue saat backpackeran gue beli tiket setahun sebelumnya. That's why banyak tiket promo yang murah banget. Oke. Itu plus travel light. Travel light itu maksudnya bawa backpack yang nggak berat gitu. Karena banyak banget tiket promo yang harganya murah gila, tapi itu nggak termasuk bagasi. Nah itu harus di note down. Takutnya orang terjebak nih. Pas ke bandara check in suruh beli bagasi ya kan. Nah that's why bawaan yang di bawah 7 kg supaya nggak bayar bagasi, supaya bisa dibawa ke pesawat carry on. Nah itu tipsnya. Jangan lupa juga bawa baju misalnya 10 kali pakai ya biar ringan. Kalau gue sih waktu bawa dikit ya 5 apa 4, cuci di wastafel atau di. Kalau gue sih ya
bodo amat lah ya, baju-baju lusuh itu dulu bodo amat gitu. Ya, backpackeran kan beda. Ya beneran ya. Oke, pertanyaan kedua nih pakai bahasa Inggris nih. Dari Amelia Jessica. Dia nanya, what's the one thing people often get wrong about travel that you wish that they understood better? Apa hal yang menurut lo tuh masih miskonsepsi di kepala orang yang harusnya tuh mereka paham lebih benar tentang travel? Oke. Gue mau jawab mewakili diri gue dan diri teman-teman yang nonton yang punya rasa insecure yang tinggi, ketakutan yang tinggi, introvert, pemalu, gitu, yang mau mencoba untuk solo backpackeran atau solo traveling lah. Kita tuh mikir pasti takut banget gitu. Dunia luar yang penuh dengan strangers itu menakutkan banget buat kita. Gitu. Tapi ternyata setelah gue coba terjun ke lapangan, demi Allah itu nggak semenakutkan yang kita pikirkan. Jadi yang bikin ketakutan itu ada, tahu nggak apa? Pikiran sendiri, fake skenario palsu yang kita bikin di otak menakutkan, takut ada scam, takut ada itu, padahal enggak. Padahal pas terjun ke lapangan, it's super okay. So don't limit yourself with your thoughts. Tapi kalau dari sisi orang-orang terdekatnya bilang jangan berangkat, ntar negara A bahaya, negara B bahaya. Kalau itu pasti perlu perlu di research dulu, tergantung negaranya juga gitu. Karena ada negara yang dibilang safe, ada negara yang dibilang kriminalitasnya tinggi. Nah ini fakta nih ya, bukan kayak ketakutan yang kita buat-buat, enggak, ini fakta gitu. Kayak misalkan maaf, I have to say India gitu, karena ini contoh yang paling gampang. India itu chaotic banget dan memang tingkat kriminalitasnya ya tidak sedikit gitu. Nah itu perlunya ada persiapan buat kita tahu dulu nih ini negara seperti ini, jadi kita ada hal-hal yang bisa kita tanggulangi lah gitu. Kayak misalkan untuk yang perempuan terutama mungkin tidak memakai baju terlalu terbuka gitu, yang terlalu menonjolkan kulit atau gimana. Karena India itu kebanyakan orangnya, populasinya itu kebanyakan pria gitu. Dan pria itu memang banyak sih konten-konten yang kayak satu orang lagi berdiri itu dilihatin rame-rame. Ya, gitu. terus itu fakta Kita gitu. foto gitu ya. Ya, jadi berpakaian yang menyesuaikan karakter dan culture orang sana juga gitu. Karena ada juga negara-negara yang mungkin muslim friendly. Jadi itu perlu jaga aurat juga gitu kan. Terus jangan keluar malam. Pasti itu udah pasti banget. Jadi setelah jam sekian, karena banyak teman-teman yang suka nongkrong di pub. Traveler kan biasanya gitu kan, suka minum-minum atau gimana. Nanti kalau bisa nggak usah keluar malam gitu. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Rizky Mulyawan. Halo, gimana caranya nge-plan travel untuk memastikan keamanannya? Karena orang tua gue itu takut banget kalau gue mau traveling ke luar negeri. Ada plan-plan apa gitu dari lo untuk nge-plan travel itu lebih jelas? Yes, untuk ini soalnya gue membacanya ini urusan ini nih, trust keluarganya mereka, kayak nggak percaya nih anak ini bisa baik-baik aja nih gitu. Ngomongin itu ya dulu, itu kalau gue sih pengalaman gue, karena gue so far bisa membuktikan ke orang tua gue kalau gue bisa mandiri gitu loh. Jadi saat gue izin traveling keluar, itu nggak pernah sama sekali dilarang, tuh nggak pernah. Bahkan gue bilang mau ke India sebulan, ya udah dia nggak bilang apa-apa, ya sok gitu. Karena gue so far udah bisa membuktikan gitu loh. Nah mungkin buat teman-teman yang belum bisa mendapatkan kepercayaan keluarga, bisa dengan planning tadi. Jadi kayak meyakinkan orang tua dengan cara budgeting yang rapi. Ini ini hotelku sudah di booking, ini. Terus hari ini aku misalkan mau ke sini, tempatnya aman, nyaman, dan bla 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 bla, budgetku sudah cukup dan segala macamnya. Tiket pulang pergi udah siap semua. Gitu. Kalau lu sekarang gue kasih nih, tolong dong bikin itinerary plan ke negara apa misalnya. Negara apa misalnya lu pengen berangkat gitu. Iceland, Peru. Ya udah coba Jepang deh, karena Jepang. Lu persiapan lu gimana? Waktu lu berapa bulan ke depan? Let's say gue pengen Jepang itu autumn ya? Itu bulan berapa sih? Bulan 10 ya? Ya, Oktober, November. Oktober, November ya, sebelum musim dingin ya. Ya. Itu lu mau ngapain, ngeplannya seperti apa? Ini berguna juga nih buat teman-teman yang budget traveler lah ya, yang benar-benar pay attention sama budget mereka. Untuk planning sedetail mungkin. Karena Jepang ini lumayan negara yang living cost-nya mahal ya. Harga makanannya lumayan mahal, transportnya mahal, terutama taksi. Jadi harus tahu dulu
ini mau kemana, tempat mana aja. Karena ada tempat-tempat yang susah untuk diraih dengan transportasi umum, which is harus naik misalkan taksi gitu. Nggak bisa naik kereta yang murah, nggak bisa naik bis yang murah, harus naik taksi. Nah itu kan harus tahu gitu. Jadi budgetingnya itu aman gitu loh selama traveling ke Jepang nanti. Dan hotel-hotel per malam plus transportasi dari kota A ke kota B itu harus tahu juga. Kalau bisa booking lebih dulu lebih bagus. Yap. Kalau nggak bisa ya berarti harus tahu estimasi biayanya. Sekarang tuh udah gampang banget sih dapat informasi. Tanya Google Gemini, tanya ChatGPT itu udah ngasih informasi. Misalkan dari kota Osaka mau ke Kyoto tuh naik apa, harganya berapa, udah langsung kasih misalkan nih harganya 1.000 yen. Catat. Gitu. Harus rapi banget. Dulu waktu ke India, Nepal itu juga lumayan rapi banget sih. Walaupun at the end fucked up, kehabisan uang. Ya itu karena itu kalau bisa uang menurut gue hal yang nggak bisa kita kontrol dan menurut gue budgeting lo juga berapa 2,5 juta ya sebulan itu emang mind blowing sih itu bukan salah plannya doang gitu. Alright, so sebelum kita tutup, Pandu, the worst advice yang pernah lo dengar selama lo hidup. Worst advice, mungkin bukan worst advice tapi lebih ke pandangan yang menurut gue harusnya nggak harus kayak gitu. Yep. Gue lahir dan dibesarkan di keluarga yang lumayan tradisional ya, sama teman-teman semua yang nonton ini, mungkin gak semuanya tapi banyak gitu. Keluarga yang kaku nih, yang harus ngikutin sistem kehidupan pada umumnya, gitu kan. Misalkan sekolah yang baik, lulus sekolah kuliah yang baik, habis itu kerja kantoran, berdasi, punya mobil, cicil rumah KPR, nikah sebelum umur 30 tahun. Kayak dulu itu. Dulu kebanyakan orang-orang tua bilang kayak gitu. Nah, menurut gue itu sesuatu yang ngelimit kita untuk bisa bebas dari kekangan tembok tadi gitu. Karena kita jadi nggak bisa tahu sebenarnya apa yang kita inginkan sih di hidup ini gitu. Kita cuma taunya ya udah kita ngikutin sistem kehidupan pada umumnya. Tanpa kita sadari kalau kita tuh punya mimpi-mimpi yang jauh lebih besar daripada duduk di kursi kantor misalnya gitu. But I respect orang-orang yang bersyukur akan hal itu karena ada banyak juga orang yang bahagia untuk mengikuti sistem kehidupan pada umumnya kan. Dan itu gue juga I'm happy for you guys gitu. Dan ini gue menyuarakan teman-teman yang seperti gue yang lumayan rebellious, lumayan berontak, dan gue pikir hidup ini lebih dari jalan yang lurus. Hidup ini bisa kemana-mana. So think about your own dreams. Jangan think about someone else's dreams. Gitu loh. Kalau bisa menggapai mimpi lo, kenapa harus menggapai keinginan yang orang-orang terdekat lo tuh mau buat lo, sementara lo nggak mau itu. So ask yourself first. Misalkan kalian yang nonton ini lagi duduk di kursi kantor atau lagi rebahan dalam kekangan sesuatu, ask yourself, what do you want? Is this the life that you want? Or you want more than this? Ya, dan itu yang ditanyakan oleh si Walter Mitty ketika memutuskan untuk traveling. Misalnya nggak apa-apa juga kalau lo emang tetap di situ, tapi ketika memutuskan atau setelah menanyakan diri sendiri mungkin jawabannya belum itu, pertimbangkan untuk bisa keluar dari sana gitu. Untuk stay di situ nggak apa-apa asalkan kalian bersyukur ya dan tercukupi dan tidak susah. Dan punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan kita yang mungkin tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Benar, karena banyak orang-orang yang terpaksa kayak misalnya harus menjaga orang tua atau apa, dan gue respect besar banget untuk orang-orang yang seperti itu karena tidak punya pilihan. Dan bersyukur sih untuk orang-orang terutama gue yang alhamdulillah punya pilihan gitu. Oke, alright. Thank you Pandu. Seneng banget gue bisa ngobrol sama lu hari ini. Seneng juga, ini podcast yang paling gue senengin so far. Oke. Karena kayak roller coaster emotion. Oke. Thank you. Sehat terus Pandu. Sehat terus semuanya. Sampai jumpa.